Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya sama? Pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya, sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Ya, saya pribadi yakin beliau adalah alumnus kehutanan ya, karena dia lulus. Dari CV-nya saya dengar dia bekerja di bidang kehutanan di Aceh malah ya. Perusahaan milik siapa gitu saya ada. Dan itu hanya mungkin kalau dia lulus dari kehutanan ya. Tidak mungkin kalau dia cuma ijazah SMA bekerja di bidang itu. Saya kira dari saya itu ya. Nah, kalau melihat dari sisi bagaimana keterbukaan informasi ini Om. Kemarin kan sekian banyak aktivis dan juga beberapa teman-teman dari TPUA ya. Tim pembela ulama dan aktivis itu juga beberapa aktivis masyarakat sipil yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Di sana mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya. Satu sisi UGM bersedia untuk menunjukkan keaslian, tapi Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat yang datang untuk meminta itu. Namun hanya memberikan kesempatan kepada wartawan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Wartawan dari media apa kita tidak tahu, tapi setelah diberi kesempatan untuk melihat tapi tidak diizinkan untuk memotret. Kemudian wartawan-wartawan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan press release, menyampaikan informasi apa yang dilihat, tapi tidak ada data yang bisa memvalidkan narasi yang mereka katakan, bahwa karena tidak ada bukti visual bahkan audio di saat
melakukan melihat ijazah di sana. Gimana pendapat Om ini? Ini masih bisa ada keraguan, skeptis dari orang bahwa ini asli atau palsu? Ya, saya menyesali sikap Pak Jokowi seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja, ya, tunjukkan saja. Toh tetap dipegang beliau kan. Ya, kalau ijazahnya pernah hilang, ya sampaikan juga. Itu kan ada prosesnya. Ke UGM, bagaimana kalau seorang mempunyai ijazah hilang bisa mendapatkan lagi dokumen bukti kelulusannya. Itu hal yang sangat bisa terjadi ya. Ya. Jadi saya menyesali kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu. Tapi di samping itu saya mau katakan pada UGM, ke UGM kalau bersedia menunjukkan aslinya, lakukan itu segera ya. Panggil seluruh stasiun TV yang terkemuka, wartawan-wartawan yang memang jelas identitasnya, lalu tunjukkan dokumen-dokumen itu ya. Ya, supaya selesai sudah ini ya. Terlalu capek dan tidak ada manfaatnya. Iya. Ya, coba lihat manfaatnya apa kalau misalnya terbukti bahwa Jokowi, katakanlah asumsinya benar ya, Jokowi itu punya ijazah palsu. Lalu manfaatnya apa buat kita? Ya, coba pikirkan. Hanya menjadi noda hitam dalam sejarah kita. Apa itu sangat penting buat kalian?